Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ini. Masih bersama saya Frans Apriliadi. Pada video bagian pertama ini, kita akan belajar cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf dan menentukan persamaan isi dari dua teks bacaan yang berbeda. Nah, soal-soal prediksi yang akan kita bahas nanti berkenaan dengan soal tes bahasa Indonesia, baik itu dia ASPD, CPNS, P3K, ANPK, SKD atau SKB CPNS, ataupun tes-tes lain yang akan teman-teman jalani. Yang pertama, menentukan ide pokok. Berarti teman-teman itu diminta untuk mengidentifikasi isi dan bacaan pada suatu teks. Dan setiap teks itu pasti terdiri atas berbagai macam paragraf. Paragraf adalah suatu karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat. Kalimat yang satu dengan kalimat yang lain saling berkaitan dan hanya terdiri atas satu gagasan utama saja. Saya ulangi, hanya terdiri satu gagasan utama. Paragraf yang baik biasanya itu memiliki berbagai macam syarat. Seperti saya bilang tadi, hanya terdiri atas satu pikiran utama atau yang kita kenal dengan istilah ide pokok. Gagasan utama biasanya pada suatu paragraf terdapat pada kalimat utamanya, sedangkan kalimat berikutnya merupakan gagasan penjelas atau pikiran penjelas, atau yang kita kenal dengan istilah kalimat-kalimat penjelasnya. Kalimat-kalimat penjelas itu dapat berupa contoh, keterangan, ilustrasi, bukti, alasan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita perlu tahu juga, ide pokok itu terdapat ataupun terdiri dari berbagai macam jenis, tergantung letaknya. Nah, di sini saya mencantumkan rumus ABC untuk mempermudah teman-teman dalam mengingat macam-macam ide pokok tadi. Yang pertama ada A, awal paragraf. Artinya, ide pokoknya itu terletak pada awal paragraf. Jadi kalimat utamanya itu terletak pada kalimat pertamanya. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat ataupun gagasan penjelasnya. Yang kedua, B, belakang paragraf atau akhir paragraf. Biasanya ide pokoknya ini terletak pada akhir sebuah paragraf. Jadi ada penjabaran ataupun perincian terlebih dahulu baru mengarah kepada gagasan utamanya. Yang ketiga, ada campuran atau C tadi. Berarti ide pokoknya itu terletak pada awal paragraf dan akhir paragraf. Nah, gagasan utama atau ide pokok yang terletak pada awal paragraf disebut sebagai paragraf deduktif. Sedangkan yang terletak pada akhir paragraf disebut sebagai paragraf induktif. Dan yang terletak di awal dan di akhir paragraf disebut sebagai paragraf deduktif induktif. Nah, masing-masing paragraf ini juga memiliki ciri-ciri khasnya tersendiri. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan slide berikut ini. Yang pertama, ciri-ciri ide pokok yang terletak pada awal paragraf. Nah, jika kalian menemukan sebuah paragraf dan kalian ragu-ragu paragraf tersebut terletak di awal paragraf, di belakang paragraf, atau campuran, maka kalian dapat mengidentifikasinya dengan cara seperti ini. Yang pertama, fokus pada kalimat pertamanya. Biasanya, kalau paragraf deduktif, itu kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, dengan informasinya itu masih bersifat umum. Sedangkan kalimat selanjutnya atau kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelasnya. Bisa juga pengklasifikasian ataupun penjabaran secara lebih lanjut informasi sebelumnya tadi. Cara kedua, fokus pada kalimat keduanya. Biasanya, kalau paragraf deduktif, ada kata-kata yang mengalami pengulangan pada kalimat kedua. Contoh, jika di kalimat pertama ada kata baju, maka di kalimat kedua ada kata yang mengalami pengulangan, yaitu kata baju juga, atau kata-kata yang lain.
Kemudian ada juga kata-kata rujukan. Contohnya ada kata ini, ada kata itu, ada kata tersebut yang mengindikasikan informasi yang sama pada kalimat sebelumnya tadi. Atau terdapat juga kata ganti orang, misalkan kata ganti orang pertama, yaitu kamu, saya, atau kata ganti orang ketiga, mereka, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri ide pokok yang letaknya di akhir paragraf. Biasanya itu ditandai dengan penggunaan konjungsi penanda kesimpulan. Misalnya ada kata dengan demikian. Jadi, kesimpulannya, ringkasnya, secara garis besar, atau kata atau frase yang mengindikasikan rangkuman atas informasi yang kita jabarkan sebelumnya tadi. Selanjutnya, ada ciri-ciri ide pokok yang terletak di awal dan akhir paragraf, atau yang kita kenal dengan paragraf deduktif induktif tadi. Nah, ciri-cirinya itu terdapat dua ciri paragraf awal dan akhir paragraf tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar langsung dengan cara mengidentifikasi soal. Nah, soal pertama, silakan dibaca. Kira-kira soal nomor 1 ini mengarah kepada paragraf apa? Apakah deduktif, induktif, atau campuran? Jika kita perhatikan teks paragraf ataupun paragraf nomor 1 ini, ada kata-kata yang mengalami pengulangan, ya kan? Di sini pada kalimat pertama ada kata berbagai. Pada kalimat kedua juga ada kata yang mengarah pada informasi yang sama, yaitu ada kata berbagai juga kan? Beberapa. Nah, ini sama ya, beberapa dan berbagai ini maksudnya sama. Kemudian ada juga penyakit, kata penyakit. Di kalimat kedua juga ada kata penyakit. Nah, jadi ada informasi yang sama yang mengalami pengulangan, yaitu kalau di kalimat pertama ada kata berbagai macam penyakit, maka di kalimat kedua juga ada beberapa penyakit. Ini maksudnya sama. Sehingga karena ada kata pengulangan tadi, dapat kita katakan paragraf nomor 1 ini sebagai paragraf deduktif. Nah, kemudian kita cek juga apakah ada informasi yang mendukung. Ciri-ciri kalimat deduktif tadi adalah informasi awalnya itu masih bersifat umum. Kemudian informasi berikutnya itu merupakan penjabaran secara lebih lanjut, ya kan? Kalau kalimat pertama tadi, informasi umumnya apa? Di sini disebutkan bahwa bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung menimbulkan berbagai macam penyakit, ya kan? Bencana lumpur tadi menyebabkan berbagai macam penyakit, ya kan? Kita fokus di sini. Kemudian kalimat kedua disebutkan penyakitnya itu apa saja. Di sini mulai disebutkan bahwa penyakit akibat jebolnya tanggul tadi adalah diare, ada tifus, ada leptospirosis, dan demam berdarah. Ini mulai dijabarkan. Kemudian pada kalimat ketiga disebutkan lagi ataupun dijabarkan lagi. Akibat munculnya penyakit tadi maka harus apa? Yaitu harus diantisipasi. Kemudian pada kalimat keempat disebutkan ataupun dijelaskan berbagai macam penyakit tadi muncul karena apa? Karena lingkungan kotor dan sumber air bersih tercemar lumpur. Nah, jadi ada pola informasi yang sifatnya umum, kemudian dijabarkan lagi menjadi informasi yang sifatnya khusus. Sehingga paragraf nomor 1 ini kita dapat indikasikan sebagai paragraf deduktif. Nah, kita fokus ke opsi jawaban. Karena paragraf pertama tadi sudah mengarah kepada berbagai macam penyakit, maka satu-satunya opsi jawaban yang menyebutkan berbagai macam penyakit hanya opsi C. Jadi jawabannya adalah C ya. Gampang kan untuk soal nomor 1 ini? Berikutnya kita ke soal nomor 2. Kira-kira soal nomor 2 ini mengarah kepada paragraf apa? Apakah paragraf deduktif, induktif, atau campuran? Jika kita identifikasi bahwa paragraf nomor 2 ini lebih mengarah kepada paragraf induktif ya.
Ciri-cirinya ada kata konjungsi penanda kesimpulan, ya kan? Mana kata yang mengarah kepada konjungsi penanda kesimpulan? Atau kata penanda kesimpulan? Di poin nomor 4 kan? Yaitu oleh karena itu. Nah, ini kan mengarah kepada suatu kesimpulan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D, nomor 4. Gampang sekali kan? Soal nomor 2. Berikutnya, soal nomor 3. Kira-kira soal nomor 3 ini paragraf apa? Apakah deduktif, induktif, atau campuran? Oke, mari kita identifikasi. Pada paragraf nomor 3 ini, ada kata-kata yang mengalami pengulangan tidak? Tidak ada ya. Apakah paragraf nomor 3 ini ada kata yang mengarah pada rujukan? Ada ya. Nah, di kalimat kedua ada kata penanda rujukan, yaitu kata sejak itu. Kata itu, nah ini kata itu, ini kan mengindikasikan suatu informasi sebelumnya, ya kan? Apa informasi yang sebelumnya tadi? Yaitu penderita virus corona sejak Maret 2020 terus mengalami peningkatan. Nah, kata itu kan mengindikasikan informasi kalimat sebelumnya tadi. Maka soal nomor 3 ini dapat kita arahkan sebagai paragraf deduktif. Nah, setelah kita mengetahui paragraf deduktif, kemudian telah mengetahui kata kuncinya apa, yaitu penderita virus corona mengalami peningkatan, maka satu-satunya jawaban yang mengarah pada informasi itu adalah B ya, penderita virus corona mengalami peningkatan. Kenapa option A ini kurang tepat? Option A ini mengatakan bahwa asal-usul wabah virus corona. Apakah paragraf ketiga ini menyebutkan asal-usul virus corona? Tidak kan? Kalau asal-usul berarti dijelaskan kalau virus corona itu berasal dari Cina, berasal dari daerah Yuan, dan lain seterusnya. Kemudian, bagaimana dengan option C? Option C mengatakan bahwa virus corona dan sasarannya. Nah, di sini ada kata sasarannya. Sasarannya seperti apa? Ini kan masih belum jelas ya kan? Maka option C ini juga kurang tepat. Bagaimana dengan option D? Option D disebutkan bahwa virus corona di dunia. Nah, di sini ada kata di dunia. Sementara pada paragraf nomor 3 ini hanya menyebutkan informasi virus corona yang ada di Indonesia. Ya kan? Jadi kurang sinkron, maka option D ini kurang tepat. Satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah option B. Gampang sekali kan, nomor 3. Berikutnya, soal nomor 4. Silakan diidentifikasi kira-kira termasuk paragraf apa? Apakah deduktif, induktif, atau campuran? Ya, mari kita identifikasi. Karakteristik suatu paragraf itu biasanya kalimat utamanya itu adalah kalimat yang masih bersifat umum. Ya kan? Kita cari kalimat umumnya itu terletak pada nomor berapa? Atau 1, 2, 3, atau 4. Biasanya kalimat umum itu ditandai dengan penggunaan kata kopulatif atau kata penanda definisi. Misalnya ada kata adalah, ada kata iyalah, yaitu, dan lain sebagainya. Ada nggak di sini? Ada kan? Pada nomor 1. Yaitu ada kata adalah. Nah, ini merupakan kata kopulatif atau kata penanda definisi yang mengindikasikan kalimat umum atau menginformasikan kalimat yang sifatnya masih umum atau global. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat yang sifatnya khusus atau menjabarkan informasi secara lebih detail. Ya kan? Berarti ada siklus penyebab dan ada siklus akibat pada soal nomor 4 ini. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah pembelajaran tidak bisa dilakukan pada masa pandemi, ya kan? Karena dampak COVID-19, ya kan? Maka pembelajaran secara langsung itu tidak bisa dilaksanakan. Kemudian pada kalimat kedua,
itu mulai disebutkan sebagai dampak COVID tadi, maka pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran secara jarak jauh atau yang kita kenal dengan istilah PJJ. Kemudian kalimat ketiga, apa informasi di situ? Berarti kan juga menyebutkan dampaknya kan, dampak dari COVID tadi kan, karena pembelajaran jarak jauh banyak sekali siswa-siswa ataupun peserta didik yang absen ketika mengikuti pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ya kan? Sehingga yang terakhir, poin keempat, apa di situ? Poin keempat ini lebih menyebutkan bahwa kondisi ini menjadi polemik tersendiri yang perlu diselesaikan. Ini kan informasi yang sifatnya khusus untuk nomor 2, 3, dan 4. Sementara pada nomor 1 ini informasi yang bersifat umum. Sehingga soal nomor 4 ini dapat kita indikasikan sebagai paragraf deduktif. Nah, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah poin nomor 1, yaitu A. Jadi seperti itu ya, menjawab soal nomor 4. Berikutnya, soal nomor 5. Nah, hampir sama seperti soal nomor 4 tadi. Kita cari dahulu mana informasi yang sifatnya umum dan mana informasi yang sifatnya khusus. Dan biasanya informasi bersifat umum juga ditandai dengan penggunaan kata kopulatif atau kata penanda definisi. Ada tidak di sini pada soal nomor 5? Ada kan? Di sini ada kata merupakan. Nah, ini merupakan kata kopulatif yang mengarah pada definisi. Ya kan? Di sini dikatakan bahwa Malaysia sendiri merupakan salah satu negara yang dilaporkan sudah memiliki 29 warga yang terinfeksi virus corona. Ya kan? Nah, apakah di sini ada informasi yang mengalami pengulangan kata? Ada kan, yaitu warga yang terinfeksi virus corona. Kemudian pada kalimat kedua juga ada kan, warga yang terjangkit virus corona di Malaysia, ya kan? Di sini juga ada kata Malaysia. Jadi informasinya atau intinya paragraf nomor 5 ini mengatakan bahwa 29 warga Malaysia terinfeksi virus corona, ya kan? Kemudian pada kalimat pertama ini kan informasi yang sifatnya umum, ya kan? Kalimat kedua ini sudah mengarah pada informasi yang sifatnya sudah khusus, ya kan? Nah, kemudian pada kalimat ketiga apakah khusus atau umum? Ya juga khusus. Ya khusus kenapa? Karena ini kan merupakan tindak lanjut dari informasi sebelumnya tadi. Karena ada warga Malaysia yang sudah terinfeksi virus corona, maka pihak Telkom, ya kan, melakukan berbagai macam tindakan preventif atau upaya pencegahan agar karyawannya itu tidak terkena virus corona dan menghimbau karyawannya untuk tetap berada di Indonesia dan tidak boleh pergi ke luar negeri. Nah, karena kita telah mengetahui mana informasi umum dan mana informasi khusus, maka soal nomor 5 ini dapat kita indikasikan sebagai paragraf deduktif. Nah, karena kita telah tahu kalau di sini sudah paragraf deduktif, maka option yang menyebutkan kata induktif itu kita eliminasi. Ini salah, ya kan? Ini salah, ya kan? Nah, tinggal kita ada dua option jawaban, yaitu antara C dan D. Kira-kira mana yang tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah C ya. Malaysia melaporkan ada 29 warganya yang terinfeksi virus corona. Kenapa option D ini salah? Karena paragraf nomor 5 ini lebih mengarah pada informasi yang menyebutkan bahwa 29 warga Malaysia itu terinfeksi virus corona, ya kan? Bukan mengarah pada pencegahan warga ataupun karyawan Telkom untuk melakukan perjalanan ke luar negeri karena dampak virus corona tadi, ya kan? Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C. Nah, jadi seperti itu untuk menjawab paragraf deduktif, induktif, dan paragraf campuran.
Berikutnya, kita masuk ke materi kedua, menentukan persamaan informasi. Nah, untuk menentukan persamaan informasi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Jadi, cara menentukan persamaan informasi bacaan dari berbagai macam teks dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu membaca teks tersebut secara seksama dan teliti, kemudian baru kita cari informasi ataupun isi bacaan yang memiliki kemiripan ataupun yang sama-sama diceritakan atau diinformasikan pada teks satu dan teks kedua. Itu kesamaannya seperti apa. Selanjutnya, informasi kedua teks itu kita bandingkan, kemudian kita pahami, dan kita teliti atau bila perlu kita analisis, sehingga ditemukan kesamaan informasinya. Langsung saja, biar kita mudah lebih memahami, kita identifikasi soal nomor 6 berikut ini. Kira-kira apa persamaan isi dari kedua teks tersebut antara teks 1 dan teks kedua? Apa kira-kira jawabannya? Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah A ya, dimana pada kedua teks tersebut persamaan informasinya terletak pada informasi bahwa adanya perolehan prestasi pelajar Indonesia di kompetensi internasional, ya kan? Teks pertama juga menyebutkan seperti itu, ada prestasi yang diraih pelajar Indonesia. Teks kedua juga ada informasi yang menyebutkan prestasi yang diraih oleh pelajar Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, perolehan prestasi pada kompetensi internasional. Kenapa B salah? Karena pada option B ini, pada teks kedua, silakan perhatikan pada teks kedua, di situ tidak menyebutkan waktu pertandingan internasionalnya, ya kan? Ya enggak? Kalau teks pertama itu menyebutkan kompetensi internasional itu berlangsung, nah ini, berlangsung sekitar 3 hari, yaitu dari tanggal 3 sampai 6 Juli 2013. Sementara pada tes kedua itu tidak ada penunjukan waktu di situ. Jadi salah ya untuk option B ini. Karena option 2-nya tidak ada. Bagaimana dengan option C? Option C disebutkan jumlah peserta pada ajang olahraga dunia. Apakah benar? Salah ya. Di sini pada ajang olahraga dunia, bukan olahraga di sini, tetapi lebih ke sains ya. Ya kan? Jadi kurang tepat. Jadi option C ini juga salah. Bagaimana dengan yang D? Yang D ini disebutkan bahwa nama kegiatan tingkat dunia bagi pelajar. Benar nggak? Nama kegiatan tingkat dunia bagi pelajar. Kurang tepat ya. Karena ajang yang dilombakan ataupun yang diperlombakan itu berbeda. Kalau yang ditanyakan nama kegiatan tingkat dunia bagi pelajar, otomatis mengindikasikan lombanya itu sama, ajang yang diperlombakannya itu sama. Tapi di sini ajang yang diperlombakan berbeda, jadi kurang tepat. Kemudian alasan yang kedua, teks pertama dan teks kedua ini lebih mengarah kepada prestasi yang diraih oleh pelajar Indonesia pada ajang yang diikuti. Sementara pada option D ini lebih menyebutkan pada nama kegiatannya ya kan. Jadi ini option D ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya tadi apa? A ya. Berikutnya soal nomor 7. Kira-kira apa persamaan isi dari kedua teks tersebut antara teks ke-1 dan teks kedua? Apa kira-kira? Ya, soal nomor 7 ini jawabannya adalah A ya. Karena teks pertama itu menyebutkan peristiwa tentang banyaknya pohon tumbang akibat hujan lebat dan angin kencang. Ya kan? Kemudian pada teks kedua itu berisi peristiwa pohon beringin berumur 41 tahun yang tumbang kemudian menimpa teras pendopo. Ya kan? Coba diperhatikan dengan baik-baik. Ya kan? Kalau teks pertama itu juga menginformasikan adanya pohon tumbang yang disebabkan oleh angin kencang. Teks kedua juga menyebutkan hal demikian, ada pohon beringin. Pohon beringin kan juga termasuk pohon kan? Nah, ada pohon tumbang.
Kemudian pada teks pertama ada nggak? Di mana? Ini kan banyaknya koleksi hutan konservasi di Kebun Raya Bogor yang bertumbangan. Salah satunya adalah pohon berukuran lebih dari 3 hingga 4 kali pelukan orang dewasa. Juga mengindikasikan pohon yang tumbang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa yang B salah? Yang B ini disebutkan bahwa pohon tumbang menimpa rumah penduduk. Apakah benar? Salah ya. Kenapa salah? Karena teks ke-1 itu menimpa guest house atau penginapan. Kalau teks kedua itu menimpa apa? Menimpa pendopo kan tadi? Mana kata pendopo? Nah, di sini dia menimpa pendopo Agung Trowulan, ya kan? Pendopo dan guest house atau penginapan ini berbeda dengan rumah penduduk. Kalau rumah penduduk itu berarti harus ditempati, ditiduri, kemudian ditempati dalam waktu yang lama. Kalau guest house itu hanya beberapa waktu saja. Kalau pendopo itu hanya ditempati pada pertemuan-pertemuan khusus saja, bukan untuk ditempati dalam jangka waktu yang lama. Jadi option B ini kurang tepat. Bagaimana dengan yang C? Yang C ini juga salah, karena pada tes kedua bukan disebabkan oleh angin puting beliung, tetapi angin kencang. Ya enggak? Kalau tes pertama ini kan disebabkan oleh angin puting beliung. Ya enggak? Kan di sini kan disebabkan atau diterjang oleh angin puting beliung. Kalau tes kedua ini tidak disebutkan angin puting beliung, tetapi hanya disebutkan angin kencang saja, ya kan? Jadi hal berbeda antara teks ke-1 dan teks kedua. Jadi option C ini kurang tepat. Bagaimana dengan option D? Option D ini dikatakan bahwa pohon tumbang karena umurnya sudah tua. Apakah benar? Tidak ya. Kalau teks pertama itu tidak disebutkan pohonnya itu tumbang karena usianya sudah tua. Sementara pada teks kedua itu disebutkan. Nah, di sini karena umurnya itu 41 tahun. Otomatis karena ada angin kencang, maka pohonnya tumbang. Sementara teks ke-1 itu tidak ada yang mengindikasikan pohon itu umurnya sudah tua. Jadi satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah A. Gampang ya soal nomor 7. Berikutnya, soal nomor 8. Kira-kira apa persamaan isi dari kedua teks berikut ini? Apakah A, B, C, atau D? Ya, untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena kedua teks itu menjelaskan tentang adanya korban tewas akibat tertimbun tanda longsor, ya kan? Kalau teks pertama itu ada 1 orang yang tewas, ya kan? Kemudian pada teks kedua itu ada berapa? Nah, ini ada 2 orang, istri dan anaknya dilaporkan tewas juga. Jadi kan sama informasinya, tewas akibat tertimbun tanah longsor. Kenapa option A ini kurang tepat? Option A ini mengatakan bahwa bencana longsor terjadi pada dini hari. Salah kan? Pada teks pertama itu tidak menyebutkan waktu tanah longsor itu terjadi pukul berapa, atau waktu siang hari kah, pagi hari, atau dini hari. Tidak ada. Sementara pada teks kedua itu ada. Nah, di sini dini hari. Nah, karena teks pertama tidak ada, teks kedua itu ada, maka informasinya tidak ada kesamaan. Jadi option A ini kurang tepat. Bagaimana dengan yang B? Yang B ini juga salah. Yang B dikatakan bahwa guyuran hujan menyebabkan tanah longsor. Apakah benar? Salah ya. Teks pertama itu tidak menyebutkan hujan menyebabkan tanah longsor. Ya kan? Sementara yang B itu menyebutkan, nah, hujan lebat yang terus mengguyur di wilayah Kabupaten Bandung Barat menyebabkan terjadinya longsor. Sementara teks pertama itu tidak ada. Jadi kurang tepat. Bagaimana dengan yang D? Yang D ini juga kurang tepat. Kenapa salah? Karena teks 1 dan 2 itu tidak menyebutkan satu keluarga, ya kan? Di sini kan yang diminta tanah longsor menimbun satu keluarga, ya kan? Teks 1 dan 2 ini tidak menyebutkan satu keluarga. Kalau satu keluarga berarti harus ada ayah, ada ibu, ada anaknya, ya kan? Itu satu keluarga.
Kalau teks pertama itu menyebutkan hanya satu orang saja, ya kan? Teks kedua itu hanya menyebutkan istri dan anaknya, sementara suaminya selamat, ya kan? Yanto ini selamat nih. Berarti kan tidak satu keluarga juga. Jadi option D ini kurang tepat. Jadi salah satunya jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi seperti itu. Lanjut ke soal nomor 9. Kira-kira apa persamaan isi dari kedua teks tersebut? Apakah A, B, C, atau D? Ya, untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah D ya. Di mana teks 1 itu menyebutkan informasi yang lebih detail dengan disertai tanggal, yaitu tanggal 6 Desember, ya kan? Sedangkan teks kedua itu tidak disebutkan secara lebih detail, tapi penyebutannya hanya disertai Desember saja kan, Desember 2020. Nah, kalau teks pertama itu disebutkan tanggalnya lebih detail nih, tanggal 6 Desember 2020. Kalau teks kedua itu hanya menyebutkan bulan dan tahunnya saja, yaitu Desember 2020. Jadi kan ada kesamaan informasi di situ, yaitu vaksin kloter pertama akan tiba pada bulan Desember 2020. Ya kan? Sama-sama bulan Desember, tahunnya juga sama 2020. Kenapa yang A ini salah? Yang A ini salah karena teks 1 itu hanya memesan vaksin Sinovac, ya kan? Sementara teks kedua itu menyebutkan berbagai macam jenis vaksin yang lain, ya kan? Ya enggak? Kalau teks kedua itu memesan 100 juta dosis vaksin lain juga. Kalau teks pertama itu hanya memesan vaksin apa? Sinovac kan, ya kan? Ini masih ada 1 juta vaksin Sinovac, ya kan? Di sini juga ada mesannya langsung ke pabrik farmasi Sinovacnya. Jadi informasinya berbeda. Jadi option A ini salah. Bagaimana dengan yang B? Yang B ini juga salah. Kenapa salah? Kalau yang B ini ditanyakan pengiriman stok vaksinnya itu ke seluruh Indonesia. Apakah benar? Tidak ya. Kalau tes kedua itu hanya menyebutkan vaksinnya itu akan tiba, belum didistribusikan, ya kan? Hanya tiba di sini. Sementara pada teks ke-1 itu ada pendistribusian. Nah, sini akan dikirimkan ke Indonesia, ya kan? Kemudian juga akan ada pendistribusian, ya kan? Seperti itu. Jadi informasinya berbeda di sini. Otomatis option B ini kurang tepat. Bagaimana dengan yang C? Yang C ini juga salah. Yang C ini menyebutkan bahwa pemerintah memesan vaksin secara berkala. Apakah ada informasi yang menyebutkan pemesanan vaksin itu secara berkala? Tidak ya. Kedua teks ini menyampaikan informasi bahwa vaksin itu hanya tiba secara berkala, bukan memesan secara berkala. Jadi memesan dan tiba itu dua hal yang berbeda. Jadi satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya, soal nomor terakhir. Kira-kira apa persamaan dari dua informasi pada teks 1 dan teks kedua ini? Kira-kira apa persamaannya? Ya, untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah A ya, di mana kedua teks itu meminta masyarakat untuk menjalankan instruksi pemerintah, entah itu dari presiden atau dari Kapolres, agar tetap tinggal di rumah selama PPKM, agar kasus COVID tidak mengalami peningkatan secara terus-menerus. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kenapa yang B ini salah? Yang B ini mengatakan bahwa masyarakat diminta memperhatikan titik penyekatan. Apakah benar? Tidak ya. Teks pertama tidak ada informasi seperti itu. Sementara teks kedua itu ada. Nah, di sini agar memperhatikan titik penyekatan selama pemberlakuan PPKM level 4. Teks 1 tidak ada, jadi kurang tepat. Bagaimana dengan yang C? Yang C ini dikatakan bahwa masyarakat diminta untuk mendengarkan instruksi presiden. Benar nggak? Salah ya. Kalau teks pertama benar, dia meminta untuk mengikuti himbauan presiden. Sementara teks kedua bukan dari presiden, tetapi dari Kapolres Kota Jogja. Jadi opsi C ini kurang tepat. Bagaimana dengan yang D? Yang D ini juga salah. Nah, sama seperti yang C tadi. Di mana yang teks kedua ini benar, dia meminta untuk mengikuti himbauan Kapolres. Sementara teks pertama kita harus mengikuti himbauan presiden.
Jadi tidak sama ya informasinya. Jadi option D ini kurang tepat. Satu-satunya jawaban yang paling tepat dan paling sesuai adalah A. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Oke, saya rasa cukup penjelasan materi pada bagian pertama ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa juga silakan bergabung di grup Telegram Siap Bahasa Indonesia. Linknya telah saya sertakan pada bagian deskripsi video ini. Karena di grup Telegram nanti akan banyak sekali soal-soal yang dapat teman-teman jadikan latihan untuk persiapan tes yang akan teman-teman ikuti. Saya rasa cukup. Kita bertemu kembali pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.